Selamat malam saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan mengadakan ibadah rumah tangga di rumah masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17, bait pertama dan kedua. Tuhan Allah hadir. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, sehingga kami pada saat ini Tuhan bisa beribadah bersama-sama. Kiranya Roh Kudus menguasai hati kami, pikiran kami, sehingga ibadah kami Tuhan pada malam hari ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni kami, kuduskan kami, sucikan kami Tuhan, dan kami takbiskan ibadah kami pada malam hari ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 51, bait pertama. Satu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Bapa. Saat ini yang kami sembah adalah Bapa kami yang baik, Bapa kami yang maha besar, maha tinggi.
Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan nasihat firman-Mu. Urapi kami Tuhan seluruh umat-Mu. Beri kami roh hikmat pengertian akan kebenaran-Mu. Supaya firman yang ditaburkan bagi kami Tuhan, itu bisa mengubah hidup kami, memperbaharui hati kami. Sehingga firman itu berkuasa, membimbing kami, menuntun kami, supaya kami lebih mengenal Engkau dengan benar. Hamba-Mu Tuhan, Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sebab hamba-Mu ini Tuhan lemah, tanpa pertolongan-Mu Tuhan hamba tidak mampu. Berkati mulut perkataan, berkati lidah hamba Tuhan, di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan dapat membimbing kami dalam kehidupan kami, dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi terang bagi segala kehidupan yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, ampuni kami, kuduskan kami, sucikan kami, sehingga kami tetap layak Tuhan, datang ke hadirat Tuhan. Kami layak menyembah Engkau, layak menerima kasih dan cinta-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Kita akan membaca firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari Yesaya 60 ayat 1-7. Dengan tema kita adalah bangkitlah menjadi terang dunia. Saya akan membacakan firman Tuhan. Ayat pertama, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada cahaya terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihat ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Epa. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini Allah meminta kita adalah kebangkitan dalam rohani dan memancarkan cahaya Kristus. Bangkitlah kita menjadi terang dunia dan bercahaya di tengah-tengah sesama kita. Karena terang kemuliaan Tuhan itu sudah ada pada kita. Kita adalah terang dunia, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang menjadi terang bagi dunia. Karena Roh Kudus ada di dalam hati kita, dan kita wajib kudus agar kita bisa jadi berkat bagi sesama. Kita mau jadi terang dunia, kita harus bangkit secara rohani. Caranya, supaya kita bisa menjadi terang bagi dunia dan bagi sesama,
kita harus hidup kudus. Karena tanpa kekudusan, terang Tuhan itu tidak ada di dalam kita. Kita bisa lihat di Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kesalahanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi di sini kita sudah tahu bahwa firman Tuhan mengatakan dosa kitalah menjadi pemisah kita antara Tuhan, dan jika kita berdoa kalau kita di dalam dosa, Tuhan akan menyembunyikan dirinya. Maka hari ini Tuhan membimbing kita melalui firman ini, kita harus hidup kudus supaya hidup kita bisa menjadi terang bagi dunia dan bagi sesama. Supaya kita bisa terang juga, kita harus punya cinta kasih semakin bertambah. Artinya semakin bertambah, mungkin selama ini kita cuma mengasihi yang orang di sekitar kita, mungkin keluarga kita, tapi ini Tuhan minta kita bertambah punya cinta kasih. Artinya punya cinta kasih itu dengan sesama, walaupun orang itu adalah musuh kita sendiri, tapi kita harus tetap mengasihinya. Itulah Tuhan minta kita, cinta kasih kita bertambah, bukan antara diri kita atau yang kita kenal atau yang kita tahu, saudara kita, keluarga kita, tapi Tuhan minta kita cinta kasih itu tidak terbatas. Artinya musuh kita pun harus kita kasihi. Yang ketiga, kita harus tekun dalam doa dan baca firman itu terus menerus, karena firman itulah pelita bagi hidup kita. Karena setiap firman yang kita tahu, yang kita baca adalah perintah Tuhan. Jadi dari firman itulah kita tahu mana yang kita harus lakukan dan makin kita mengenal Tuhan dengan benar. Karena seringkali kita sebagai pengikut Kristus, kita benar, kita mengenal Tuhan, tapi bukan secara pribadi gitu. Kita tahu orang itu, seperti kita tahu presiden adalah Joko Widodo, tapi kita tidak mengenal dia secara pribadi. Kita kenal, tahu gitu. Jangan seperti itu kita mengenal Tuhan Yesus itu. Jangan Tuhan Yesus itu berkuasa, tapi kita tidak mengenal dan kita tidak tahu bagaimana kuasa Tuhan dalam kehidupan kita di hari-hari yang kita lalui. Jadi tetap kita bersandar sama Tuhan. Dengan pembacaan firman terus-menerus, dengan kita mendalami firman Tuhan, saya percaya kita makin bisa menjadi terang bagi sesama kita. Yang keempat, penyembahan dan pujian yang kuat. Tanpa penyembahan pun kita tidak akan mengenal Tuhan. Jadi seringkali kita pikir kita sudah ke gereja, sudah mengikuti kegiatan di gereja, tapi kita tidak pernah ada penyembahan secara pribadi untuk Tuhan. Jadi supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, jalinlah penyembahan setiap saat, keintiman dengan Tuhan ya cara dengan penyembahan, dengan pujian. Yang kelima adalah bermazmur bagi Tuhan. Yang keenam, melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu tidak harus menjadi majelis, tidak harus menjadi pengurus komisi, tapi melayani Tuhan itu banyak yang bisa kita lakukan. Artinya di dalam gereja ini pun kita membersihkan gereja pun itu adalah sudah melayani Tuhan. Kita bisa menolong sesama kita, sudah melayani Tuhan, membantu yang kesusahan, itu pun sudah melayani Tuhan. Kita mampu menyangkal diri, itu yang melepaskan hak. Keakuan kita itu harus kita buang, supaya kita tuh menjadi terang. Artinya dimanapun kita berada itu, kita berpengaruh kepada sekitar lingkungan kita. Di mana kita berada itu, kita mampu menjadi berkat. Kita harus buang
benci, dendam, iri hati, cemburu, marah, tinggi hati, atau sombong, dan yang lain-lainnya itu harus kita buang supaya kita itu bisa jadi terang, jadi berkat gitu. Kalau tanpa itu gimana kita mau jadi berkat kalau kita setiap berkumpul pun kita tidak bisa akur dengan sesama kita gitu. Jadi ini Tuhan minta kita itu supaya kita bangkit menjadi terang bagi sesama kita, itu yang utama. Artinya bagi sesama juga khususnya bagi kita sesama iman di tempat ini, atau kita di tempat kerja, atau di tempat keluarga, atau di mana saja kita mampu menjadi berkat bagi sesama kita. Ya, itulah yang harus kita lakukan ini semua sehingga hidup kita ini benar-benar menjadi keserupaan dengan Kristus. Nah, itulah yang Tuhan minta, kita mampu menjadi keserupaan dengan karakternya Kristus. Kita harus belajar merendahkan diri, kita belajar mengampuni, belajar mengasihi, dan kita hilangkan segala iri hati terhadap sesama, kecewa. Seringkali dalam pelayanan itu mungkin kita kecewa dengan sesama kita, tapi kita harus melepaskan itu semua supaya hidup kita ini benar-benar jadi terang bagi sesama kita. Tanpa itu semua kita tidak bisa menjadi berkat bagi sesama. Kalau kita ada keserupaan dengan karakter Kristus, kita akan mengalami ada pemulihan di dalam keluarga, mungkin antara kita, suami dan anak. Jadi kalau sudah ada keserupaan Kristus dalam diri kita, karakternya, saya percayalah pasti ada damai sejahtera. Kita menjadi artinya berkat Tuhan secara yang kita butuhkan. Saya percaya Tuhan akan memberikan berkat itu terus menerus mengalir bagi hidup kita, karena Tuhan itu berkuasa menolong setiap kita, karena kita percaya Tuhan kita itu Tuhan yang baik, punya pengaruh yang besar di mana juga kita berada. Kita akan mendapatkan berkat Tuhan di mana saja atau dari mana saja. Seperti yang kita tahu di sini, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Jadi kalau kita sudah seperti karakter Kristus seperti ini, kita ini, karena kita tahu dunia ini yang dilanda ketakutan, sehingga banyak orang yang takut, yaitu takut gagal, takut mati, takut diremehkan atau dikucilkan, takut kita kehilangan pekerjaan. Seperti yang zaman ya tahun-tahun 2020-2021 ini. Semua orang ketakutan, karena apa? Kita mau keluar rumah kita takut, mau ketemu saudara kita takut. Karena apa? Karena memang dunia ini sedang sedih atau sedang memberikan ketakutan bagi setiap kita. Sudah ke gereja pun kita sudah takut, karena kita takut mati, takut sakit. Tapi Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan kepada anak-anaknya. Sebab roh yang dimiliki oleh Tuhan itu adalah roh yang membangkitkan, memberikan keberanian. Oleh sebab itu, jangan sampai rasa takut itu menguasai seluruh kehidupan kita. Sebab ketakutan itu sendiri dapat mencuri sukacita kita, melemahkan iman kita, menghilangkan kebahagiaan kita, menimbulkan penyakit. Apapun kesulitan dalam kehidupan kita, janganlah pernah kita takut
Sebab kita percaya, umat yang percaya, terang yang diberikan Tuhan kepada kita itu adalah terang kebenaran dan kebaikan. Kita telah mengimani Tuhan Yesus itu yang membawa keselamatan bagi dunia ini. Yang bagi dunia yang berkata, "Akulah terang dunia." Terang itu telah terbit menghidupi setiap orang yang percaya, dan setiap orang yang percaya bersinar di dunia. Ini membuat dunianya penuh dengan terang dari kemuliaan Tuhan. Tanpa terang Tuhan, kita akan tersesat. Tanpa terang Tuhan, kita akan takut dan bimbang. Jangan sia-siakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, jangan pernah kita disesatkan oleh kesusahanmu hari ini, oleh sakit hati, oleh kemarahan, oleh kebencian. Namun biarlah hati kita ini selalu diterangi oleh terang Tuhan, sebab tidak ada hidup yang lebih baik dengan lebih indah selain ada terang Tuhan di dalam hati kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu yang terkasih, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita terus seperti yang firman hari ini, marilah kita bangkit menjadi terang dunia dan bagi sesama. Karena saya percaya kita ini sudah diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anaknya adalah anak-anak terang. Jangan pernah kita lagi melepaskan diri kita dari Tuhan. Karena Tuhan adalah yang menerangi setiap kita. Kalau sudah ada terang Tuhan dalam diri kita, dalam hidup kita, saya percaya setiap kita itu membawa berkat bagi sesama, artinya kita diperlukan orang, kita datang orang bersuka cita, jangan sampai sebaliknya. Begitu kita datang, orang-orang semua menghindar. Jadi kalau kita sudah jadi terang itu, kegelapan tidak bisa menguasai kita. Karena terang dan gelap adalah berlawanan. Tanpa terang pun kita akan tersesat. Mungkin kita di dalam kehidupan kita sehari-hari aja, mati lampu, sudah ada tidak terang, kita sudah tidak tahu. Mungkin kita dalam berapa jam aja sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Makanya terang Tuhan itu lebih besar dari terang yang kita dapatkan di dunia, seperti terang lampu. Kalau terang lampu itu kan cuma menyinari di dalam lingkungan kita. Tapi kalau terang Tuhan ada dalam diri kita, kemanapun kita pergi, berarti kita bawa terang itu bagi sesama kita. Makanya karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dan saudara terkasih di dalam Tuhan, terang itu akan selalu mengalahkan kegelapan. Bahwa Tuhan memberikan kepada kita kuasa yang besar untuk dapat bangkit dan mengalahkan setiap situasi kehidupan kita. Terang itu adalah pemenang. Maka setiap orang yang menerima terang Tuhan akan selalu memenangkan setiap kehidupan yang dijalaninya. Pasti kita menang kalau kita hidup dalam terang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang dalam kehidupan ini saya sendiri mengalami seperti itu. Saya pikirkan setiap usaha itu mungkin berpikir bagaimana saya harus menjalankan usaha sedangkan keadaan seperti ini. Tapi kita percaya segala ketakutan itu harus kita buang, segala kekhawatiran itu harus buang. Dulu awal-awal saya takut bagaimana, tapi saya percaya Tuhan itu berkuasa. Dengan kekhawatiran saya juga saya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ternyata Tuhan pelihara,
Tuhan memberkati. Artinya Tuhan tidak pernah mempermalukan kita jika kita hidup dalam terangnya Tuhan. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu juga kita anak-anak Tuhan, karena kita sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan, berarti terang Tuhan itu ada di atas kita. Maka jangan ada lagi keraguan-raguan, kebimbangan, ketakutan, atau kita khawatir tentang apapun. Jika kita hidup dalam terang Tuhan, saya percaya dalam segala hal Tuhan itu akan menolong kita. Menjadikan kita pribadi yang mulia karena firman-Nya. Kita mulia karena firman Tuhan. Kita bersinar karena firman Tuhan. Kalau tidak ada firman dalam hati kita, dalam hidup kita, bagaimana terang Tuhan itu ada dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terdapat dalam Matius 5 ayat 16. Jadi kalau kita menjadi terang itu, Bapa kita pun di surga akan dimuliakan. Jangan pernah orang mencela kita pengikut Kristus tapi kelakuan kita tidak sama sebagai pengikut Kristus. Pasti di mana-mana pun kita, orang pasti ngomong, lah orang Kristen aja begitu. Bagaimana orang rajin ke gereja tapi kelakuannya kok tidak sesuai dengan dengan dia ke gereja. Jadi kalau kita menjadi terang itu, saya percaya kita akan dilihat orang. Jika kita mampu menjadi terang bagi sesama kita, nama Tuhan kita juga akan dipermuliakan. Orang pasti bilang, oh iya dia ternyata orang Kristen, dia rajin ke gereja, dia orang baik, dia orang peduli. Nah itulah yang kita perlu sebarkan bagi sesama kita. Kalau di rumah pun kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang sekitar kita, bagaimana kita mampu menjadi berkat. Jadi pada hari ini kita harus bangkit menjadi terang, ada terang kasih. Karena kalau orang udah ada terang kasih dalam hidupnya, orang akan bermurah hati. Kebaikan itu akan ada dalam hidupnya. Dalam perkataan pun dia akan lemah lembut. Akan terpancar semua itu dari diri kita. Kehadiran kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Kehadiran kita itu membuat orang lain memuliakan Tuhan kita. Jangan pernah kita menjadi sebaliknya gitu. Walaupun kita sudah mengikut Tuhan udah puluhan tahun, kita sudah tua, justru kadang menganggap diri kita sudah benar di hadapan Tuhan. Tapi kita di mana kita berada, seringkali kita bukan menjadi berkat gitu, menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sehingga orang akan mengatakan ya seperti saya awal bilang tadi, percuma kita ke gereja, percuma kita rajin mengikuti segala kegiatan, tapi kalau hidup kita tidak mampu menjadi berkat, ya itulah yang harus saat ini, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita bangkit menjadi terang, bangkit secara rohani, supaya kita terus memuliakan Tuhan dan Tuhan dimuliakan dari setiap langkah kita, dari setiap perbuatan kita. Kita mampu menjadi terang bagi dunia dan bagi sesama. Dan jadilah kita semua menjadi pelaku firman, maka hidup kita juga akan diberkati dalam segala hal. Inilah firman pada malam hari ini, membimbing kita, menuntun kita, sehingga kita terus hidup dalam terang Tuhan, karena terang Tuhan telah ada dalam diri kita. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 425.
24. Kita berdoa, doa syafaat. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang maha besar, maha tinggi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, hari ini, malam hari ini kami masih bisa mendengarkan nasihat firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu berkuasa dalam hati kami. Dan Tuhan, hari ini Engkau nasihatkan kami, supaya kami mampu menjadi terang bagi sesama, bagi bangsa-bangsa, bagi orang lain, bagi kehidupan kami Tuhan, dimanapun kami berada. Kiranya firman Tuhan itu dapat kami lakukan, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami, sehingga kami terus dimanapun berada, kami mampu menjadi terang, menjadi berkat Tuhan. Sehingga dari kehidupan kami nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Dimanapun kami berada, kami mampu Tuhan membawa damai, membawa sukacita, membawa kerukunan. Dan kami mampu Tuhan melepaskan hak kami menyangkal diri kami. Sehingga kami dapat memuliakan Tuhan dari setiap langkah kami. Dan kami juga Tuhan terus hidup kudus dan terus hidup memuliakan Tuhan. Kami tekun dalam doa, kami tekun memuji Tuhan, kami tekun membaca firman-Mu, sehingga hidup kami benar-benar Tuhan hanya untuk kemuliaan dan menyenangkan hati Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, melayani Tuhan dalam segala hal, sehingga kami Tuhan mampu mengenal Tuhan dengan benar, dan kami tahu apa kehendak-Mu, mampu melakukan segala perintah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bagi tingkah laku kami mampu bermurah hati, kami mampu mengampuni, mampu mengasihi sesama, sehingga kasih kami makin bertambah-tambah Tuhan. Tuntun kami Tuhan, bimbing kami selalu Tuhan. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga Roh Kudus itu yang membarui hidup kami, mengubah hidup kami. Kau berkati juga seluruh jemaat-Mu, baik yang di rumah, dimanapun Tuhan Kau berkati, supaya mereka juga mampu menjadi terang bagi sesama. Sehingga dari kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan, karena terang Tuhan sudah ada dalam diri kami,
mampukan kami Tuhan memancarkan terang-Mu itu bagi sesama kami, bagi lingkungan kami, bagi tempat kami bekerja, atau di mana saja kami berada Bapa. Jika ada jemaat-Mu yang lemah, Engkau kuatkan. Jika ada jemaat-Mu yang sakit, Engkau lawat, sembuhkan, pulihkan mereka. Kami percaya Tuhan berkuasa menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah. Dan biarlah Tuhan kami sebagai umat Tuhan juga, kami satu hati saling mendoakan, saling mengampuni, saling mengasihi. Sehingga dari kehidupan kami seluruh jemaat-Mu, khususnya GKO 3 ini Tuhan, kami mampu menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati kami semua Tuhan, berkati seluruh pelayanan kami hari ini juga. Seluruh yang ambil bagian juga pada saat ini Tuhan Kau berkati. Sehingga kami mampu semuanya Tuhan melayani Tuhan dengan segenap hati kami, jiwa kami, pikiran kami Tuhan. Berkati juga gereja ini Tuhan, supaya gereja ini juga menjadi berkat. Berkati Tuhan gembala sidang kami, Pendeta Toto juga sebagai gembala yang baik, supaya bimbing kami Tuhan, menggembalakan kami seluruh jemaat-Mu, supaya kami mampu menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati keluarga kami masing-masing, anak-anak kami, suami, istri, baik pekerjaan kami, ekonomi kami, semua Tuhan berkati. Supaya kami juga bersuka cita dalam segala hal. Ada damai sejahtera, ada kerukunan di dalam rumah tangga kami. Juga kami di dalam rumah tangga, di dalam keluarga masing-masing Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan bangsa dan negara ini juga Tuhan berkati. Pulihkan dari segala musibah masalah. Berkati pemerintahan kami juga, supaya dia juga mampu memimpin bangsa ini dengan penuh kebijaksanaan. Sehingga kami sebagai bangsa merasakan bagaimana pemerintahan memimpin bangsa ini. Sehingga seluruh rakyat Indonesia juga ada kedamaian, sukacita. Ampuni kami Bapa, kuduskan kami, sucikan kami dari segala salah dosa kami. Sehingga kami tetap layak Tuhan menerima cinta Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami sempurnakan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Maka kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 302. Untuk persembahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Jemaat-Mu telah memberi persembahan kepadamu, berkat yang Kau berikan juga kepada kami Tuhan. Berkati persembahan yang telah dikumpulkan oleh umat-Mu Tuhan.
agar persembahan yang kami berikan kepadamu itu menjadi dupa yang harum di hadapanmu, dan persembahan ini dapat kami gunakan untuk pelebaran kerajaan surga di dunia ini. Berkati kami seluruh pelayanmu juga mengelola persembahan yang diberikan oleh jemaatmu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita akan memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 405. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ibadah kami telah terlaksana dengan baik. Kiranya kami Tuhan mampu menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu menjadi terang bagi sesama kami. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.